pagi hari ini. Silahkan ketua kelasnya Rita Wardani untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, good. Bisa? Bisa Ibu. Coba ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, good. Oke, siap belajar hari ini? Siap Bu. Nah, sebelum kita belajar untuk menambah semangatnya lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama dan sekaligus merenggangkan tangan-tangannya supaya lebih semangat lagi. Ayo silahkan berdiri semuanya, kita bernyanyi dulu ya. Ibu minta tolong si Nurul untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Kereta Api. Apal? Apal Bu. Apal ya, ayo silahkan Nurul, maju ke depan. Tapi Ibu apa Bu? senang dulu ya. Naik kereta api ya. Hafal kan? Kita nyanyi bersama-sama. Bu. Yuk, ada suara semuanya. Tutut. Nah, keretanya udah mulai berjalan. Tangannya bergerak ya, gini-gini ya. Oh gini ya Bu. Ya. Nah. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung Surabaya, bolehlah percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Pas ayo temanku tangannya begini. Ayo ya. Oke. Ya Bu. Sekali lagi. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Oke. Duduk ya Bu. Ya, silakan duduk Nurul. Terima kasih. Kita sudah bernyanyi bersama. Nah, anak-anak Ibu sudah kembali fresh ya, sudah kembali segar. Saatnya kita langsung masuk ke Materi. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Globalisasi Bu. Globalisasi. Sudah belajar di rumah? Sudah Bu. Sudah. Coba Pradita bacakan apa itu globalisasi. Pengertiannya aja ya kan Bu. Iya, coba yang keras suaranya. Pengertian globalisasi adalah berasal dari kata global yang berarti mendunia dan kata inisasi yang berarti proses. Jadi globalisasi berarti suatu proses yang masuk ke ruang lingkup dunia. Selain itu, globalisasi diartikan suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara. Karena arus teknologi, komunikasi dan informasi dari negara lain. Jadi dewasa ini tidak ada suatu negara pun yang bisa menutup diri dari pengaruh negara lain. Negara yang satu dengan negara yang lainnya telah menyatu menjadi suatu warga dunia. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Pradita Wardani. Tepuk tangan. Globalisasi itu artinya apa? Mendunia. Mengapa
disebut mendunia? Karena banyak sekali informasi atau teknologi baru yang masuk ke dalam negara. Jadi negara itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa negara itu sudah mengglobalisasi. Contohnya apa saja kalau globalisasi? Ada yang tahu? Internet, Bu. Nah, Komunikasi. internet. Contohnya Internet, internet. alat, Apalagi internet? alat, Alat-alat transportasi. transportasi. Mengapa alat transportasinya? Sudah modern, Bu. sudah modern. Alat transportasi sudah modern. Nah, Alat apa lagi, Bu? Alat logistik misalnya kayak untuk rumah sakit gitu, Bu. alat logistik. Iya. Contohnya seperti dari apa? luar negeri kan, Bu? Contohnya seperti apa alat logistiknya? Iya, bisa jadi misalnya Kesehatan mungkin, Bu. Dari bidang kesehatan. kesehatan kan, misalnya alat Pendidikan. operasi, pendidikan gitu-gitu. Dan masih banyak lagi pertanian. Sekarang banyak pertanian yang sudah menggunakan alat-alat canggih ya kan? Iya, Bu. Sudah menggunakan robot-robot, tidak Iya. lagi menggunakan cangkul, Iya. kemudian menggunakan kerbau untuk membajak. Sekarang sudah ada teknologi yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini Ibu ada media. Coba tolong si Nurul bantu Ibu maju ke depan untuk menempelkan medianya. Siap, Ibu. Taruh di sini dulu. Kok mobilnya enggak? Keren, Bu. Yang mobil lain. Iya. Di samping ini boleh? Yang lurus ya. Oke, terima kasih Nurul sudah membantu Sama, Ibu. Ibu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di depan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar ya. Di sini ada perbedaan antara dari yang semulanya ada globalisasi dan belum jadi Lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di depan. Di sini Ibu sudah ada gambar. Kalian bisa melihat ya, di sini ada gambar alat transportasi, kemudian ada segi makanan, kesenian, dan dari segi pakaian ya. Nah, di sini kalian lihat pertama, anak ini sedang apa? Belajar, Bu. Belajar menggunakan apa? Menggunakan tablet, Bu. Menggunakan tablet. Yang di atas Anak pung, Bu. anak pang ya. Oh, Ya. anak pang. Dari gambarnya rambutnya berwarna merah ya kan. Ada birunya, Bu. Ininya celananya robek-robek ya kan. Kemudian di sini ada gambar apa nih? Burger. Burger. Di sini tari-tarian ya dan alat transportasi. Nah, kita lihat di sini terdapat perbedaan di gambar ini. Kalian menyadari nggak perbedaannya apa? Coba siapa yang berani angkat tangan, maju ke depan, perbedaannya apa? Iya. Pradita, coba. Itu becak ke Bu yang paling atas. Iya, coba maju ke depan Pradita, tunjukkan perbedaannya. Ayo Pradita. Perbedaannya tuh yang dulunya kita menggunakan becak alat Salam dulu, bersalam, salam. Assalamualaikum, nama saya Pradita Wardani. Saya Iya. ingin memperkenalkan alat transportasi yang dulu, membedakan alat transportasi yang dulu yang kita pakai sama yang zaman sekarang atau yang modern. Iya, coba Pradita lihat. Yang zaman dulu ini menggunakan becak. Ya, Bu, becak. zaman dulu sekali. Yang sekarang udah ada Lamborghini. Lamborghini, Iya, ya. Terus iya. apa lagi perbedaannya? Terus dulunya apa ini, Bu? Pesawat. Pesawatnya ya kan? gitu, Bu. Pesawatnya jelek Pesawatnya dulu ya. zaman Sekarang dulu, udah ada sekarang pesawat sudah Garuda, Garuda. udah ada Sriwijaya, udah ada Citylink. Ini pesawat apa, Bu? Tunggu pesawat sebentar, Bu. jet. Oh iya, Bu, iya. Ya, keren kan? Oke, Bu. Sudah Pradita? Yeay. Coba Nurul silakan maju depan. Ya apa, Bu? Tunjuk perbedaannya, ayo. Sini maju ke depan Nurul.
Nah nih, bagaimana Nurul, pendapat Nurul? Ini apa sih? Oh, dulunya gado-gado Bu, makannya sekarang tuh udah jauh modern sampai makan burger segala, pizza. Bisa. Terus apa Nah. lagi selain itu? Ini apa ya selain ini? Ada Lontong perbedaannya? sayur Bu. Lontong sayur. Terus apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu Bu, udah itu saya yang Itu pernah saja. makan. Oke, tepuk tangan. Yeay. Makannya cuma ini. Nah, jadi anak-anak perhatikan di depan. Tadi si Pradita dan Nurul sudah maju ke depan ya, sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, tadi benar Pradita mengatakan bahwa zaman dulu itu kesannya masih jadul ya, masih jadul. Di sini masih ada becaknya zaman dulu. Ini tahun 1920-an atau 1945 nih masih menggunakan transportasinya Belum seperti ini. merdeka ya Bu. Iya, belum merdeka. Sekarang nih perhatikan, sudah mobilnya sudah canggih ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, teknologi itu semakin Maju Bu. semakin maju, semakin meningkat. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya menyaring dampak-dampak globalisasi itu. Globalisasi itu ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Coba sekarang bacakan Nurul, dampak globalisasi. Dampak globalisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan dengan terciptanya segala alat canggih dan cepat. Tetapi globalisasi juga memiliki kekurangan atau dampak negatif bagi kehidupan. Sebagai contoh, yang paling dekat dengan kita yaitu televisi. Televisi merupakan sumber berita dan hiburan. Acara kartun banyak digemari oleh anak-anak. Film kartun berfungsi untuk memberikan hiburan. Namun, apabila sering ditonton terus-menerus, maka akan jadi malas belajar dan malas mengerjakan tugas sekolah. Contoh lainnya adalah masuknya berbagai budaya asing dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih Nurul. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya, tadi sudah dibacakan oleh Nurul. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Nurul yaitu acara kartun ya kan. Nah, kalau misalnya kita sering nonton kartun, lupa belajar, itu positif atau negatif? Negatif Bu. Negatif ya. Jadi kita harus pandai memilah informasi yang disediakan oleh televisi. Berarti kalau berita boleh Bu? Berita boleh karena berita itu memberikan sumber informasi yang akurat ya kan. Jadi Ya, Bu. kita mengetahui nih informasi-informasi terbaru apa yang disampaikan ya, perkembangan zaman sekarang bagaimana seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya tadi apa? Masuknya berbagai budaya asing. Nah, tadi kita sudah melihat nih contohnya nih. Ini juga masuk budaya asing ya kan? Iya. Nih lihat celananya bolong, rambutnya warna-warni. Nah, ini bukan merupakan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu yang seperti apa? Yang pakaiannya tertutup rapi, yang sopan. Nah, ini merupakan contoh budaya Barat yang harus tidak kita tiru. Kemudian ini juga, nah budaya Indonesia itu kan sangat banyak ya. Contohnya seperti tari-tarian. Kita harus sebagai generasi muda harus wajib melestarikan budaya Indonesia. Kalau sekarang budaya Barat sudah masuk seperti apa nih? Dance, ya kan? Nih palanya ada di bawah, kakinya di atas, ya kan? Nih kualat sama orang tua nih kan? Palanya di bawah, kakinya di atas, ya kan? Kemudian nih makanan khas Indonesia sangat beragam kan? Banyak sekali dari Ya, Sambas Bu. apa? Makanan khasnya? Bubur pedas Bu. Bubur pedas, ada gado-gado, ada sate dari Madura, banyak sekali kan? Tapi karena kita sekarang mengikuti tren zaman, nah ada burger, Spaghetti Bu. apa lagi? Pizza Bu. Pizza, crondog ya, banyak sekali. Nah, maka dari itu kita boleh mengkonsumsinya, tapi jangan sering karena makanan cepat saji itu tidak baik untuk kesehatan juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian dampak globalisasi sekarang di dunia pendidikan. Ya, contohnya seperti Covid kemarin, kita belajar di rumah secara online ya kan. Belajarnya menggunakan HP Bu. menggunakan HP, menggunakan Komputer laptop, Bu. menggunakan komputer. Nah, tidak langsung bertatap muka kitanya kan, tapi menggunakan komunikasi seperti ini saja sudah
belajar dengan baik, meskipun ya belum maksimal, tapi ini membuktikan bahwa adanya globalisasi di Indonesia, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ya, silakan Nurul. Bu, yang itu tuh loh Bu, yang pang tuh Bu. Ya, Berarti kenapa? kalau Indonesia harus pakai batik Bu, biar rapi bajunya. Ya, jadi budaya Indonesia itu kan dari segi pakaian itu menggunakan baju Batik. tidak harus menggunakan baju batik ya anak-anak ya. Baju batik itu digunakan pada saat acara formal ya. Nah, ada acara-acara penting. Kemudian kalau kita sekolah setiap hari Rabu Kamis menggunakan baju batik. Nah, kita juga perlu melestarikan Budaya baju Indonesia. baju batik itu agar tidak diambil oleh negara Lain. Nah, misalnya ke pasar, masa harus menggunakan baju batik? Ya kan, nggak mungkin. Nah, maka dari itu cukup menggunakan baju yang sopan. Bu, tapi ada biasa ibu-ibu pakai baju batik daster Bu. Nah, itu Mama juga saya- sudah. Nah, baju batik di dalam baju daster itu juga sudah mencerminkan bahwa ibunya Nurul sudah melestarikan budaya Indonesia, ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bu. Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan membagikan LKS, lembar kerja. Nanti Ibu bagi kelompok ya. Nurul kelompoknya dibagi, Radita juga kelompoknya dibagi juga nih. Nah, di situ ada tulisannya apa di situ? Nama benda zaman modern, nama benda zaman tradisional. Nah, silahkan kalian kerjakan ya, kalian isi. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan bersama kelompoknya. Nanti jika sudah selesai, kalian presentasikan di depan, langsung Ibu nilai ya sebagai bahan evaluasi Ibu. Oke, baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, silahkan dikerjakan. Jadi tadi motor, sepeda, jadi motor. Oke semuanya? Sudah Ibu. Sudah, baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Radita, silahkan dibacakan di depan hasil-hasilnya sama kelompoknya. Berdiri Dita, berdiri. Nama-nama kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok saya, yaitu perbedaan nama benda zaman tradisional dan nama benda zaman sekarang atau zaman modern. Yang pertama dari kentongan, dulunya kita memakai kentongan, sekarang menjadi telepon atau handphone. Yang kedua kita menggunakan lonceng, sekarang kita menggunakan bel. Yang ketiga kita dulu menggunakan becak, sekarang menggunakan kereta api atau mobil. Yang keempat dulu kita menggunakan radio untuk mendengar, sekarang udah ada TV atau televisi. Sudah? Yang terakhir dulu menggunakan sepeda, sekarang udah ada transportasi sepeda motor dan sebagainya. Baik, terima kasih kelompok 1. Ya. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Kita sudah tahu perbedaannya apa saja dari zaman tradisional sampai ke zaman modern. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di halaman 73 sebagai bahan evaluasi untuk penilaiannya pada hari ini. Silahkan anak-anak dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakannya ya. Itu tidak mudah kan semuanya? Hanya 5 soal dan ganda. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit. Baik, sudah selesai? Dulu Bu. Sudah? Sudah Bu. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Bu. Oke, baik. Ibu ini Bu. Ya, baik, semuanya sudah selesai. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.20, silakan dikemaskan bukunya. Kita persiapan untuk pulang. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, disilahkan Radita Wardani untuk memimpin doanya. Kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya dengan materi selanjutnya. Jangan lupa anak-anak untuk belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatannya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam